ye. Aduh, Pak Towo ini makin ini aja makin keren hari ini. Nama. Oke. Hostnya saya aja nih. Jadi mereka. Hostnya aku lah. Oke. Siap. Welcome to the home. Sebuah acara yang sangat spektakuler. Kali ini kita di sebuah program yang disponsori oleh organisasi dunia. Nanti akan kita sebutin. Nama programnya apa? Program Ngobras. Ngobrol bebas. Udah, gitu doang. Iya, gitu aja udah dulu hari ini. Oke, hari ini siapa hostnya, aku kan? Ya, Mr. Everywhere sebagai host kali ini. Oke, dan tamunya, ini tamu yang nggak sembarangan. Kita menghadirkan tamu ini sudah 24 hari kita ngantri waktunya. Dan baru hari ini kita bisa dapat waktu yang pas, tepat sehingga dia bisa datang di tempat ini. Kayaknya sudah ditakdirkan. Makanya itu ya saya menyempatkan diri untuk datang. Ya untuk datang. Kalau enggak ya saya tetap datang sih. Langsung inilah dia. Kamu sebut sendiri lah. Gini aja, saya Giksan aja panggilannya. Giksan, oke. Inilah dia, San Francisco. Aduh, ditambah-tambah. Iya. Atau gitu. Sehat, alhamdulillah. Kan yang penting kita harus taat protokol kesehatan sekarang. Kan ini kita udah tes ya, Pak ya? Udah tes. Aman ini kalau ya? saya udah. Ini saya dekat-dekat sama aman nggak nih? Aman, negatif. Apa yang negatif? Ini udah. Bukan negatif yang itu, Pak. Oke. Ya gimana nih? Kayaknya saya diundang. Aku hostnya, kamu yang nanya sih. Maksudnya aku mau nanya, saya diundang tapi dalam rangka apa ini gitu loh? Kan kita nggak ada kabar-kabar langsung datang gitu. Jadi kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting kali ini. Saya penasaran. Jadi Giksan ini adalah, ini teman-teman perlu tahu, teman-teman pemirsa semuanya perlu tahu di rumah. Giksan ini adalah salah satu putra terbaik bangsa Indonesia yang sekarang ini lagi ditugasin di ruang angkasa oleh sebuah organisasi sangat populer dan dia sudah ditugasi selama berapa? 1 tahun lebih 2 hari. 1 tahun lebih 2 hari. Enak. Ya enak-enak aja, tapi ya namanya kerja itu kan ada tahu lah ya, jadi ada enak nggak enaknya, jadi nggak selalu enak sesuai yang dipikirkan orang, di NASA gitu kan. Nah, disebutin, inilah dia. Giksan ini kerja di NASA udah 1 tahun lebih 2 hari. Luar biasa. Gak ada yang mau nanya nih. Jadi meskipun gini-gini orangnya, dia intelektual, pinter. Dia ahli fisika sebenarnya, ahli fisika. Terus pernah juara Olimpiade kabupaten ya waktu itu ya. Kabupaten asalnya mana? Semarang ya? Semarang boleh deh, Semarang. Semarang, terus dia pernah terdaftar. Dia pernah jadi cover majalah juga. Cover majalah apa tuh, Pak? Cover majalah Trubus. Bukan. Anak terlantar. Asal jangan hidayah aja sih. Iya. Tapi langsung aja, Gi, coba kamu ceritain awal mula kamu bisa masuk ke NASA, terus di sana tuh kamu tugasnya ngapain? Langsung aja, Gi. Saya masuk NASA ya setahun 2 hari yang lalu. Itu seperti kayak kita pernah ngobrolin sebelumnya, saya kan Bapak Everywhere ini sudah tahu kalau saya ini berawal dari pijat yang tak terduga gitu. Pijat, oke, pijat. Ya, jadi memang saya mencoba memijat salah satu direktur NASA, Dirjen NASA. Dirjen apa? Ya, direktur ya, Dirjen direktur NASA, jenderal ya. Iya, bagian perbensinan roket waktu itu. Nah, jadi ya akhirnya terpincut dan akhirnya saya terpanggil untuk bekerja di sana. Begitu sih, Pak, ceritanya. Itu tahun berapa itu awal mulanya? Tepatnya. Tepatnya di tahun 2019. 2019. Loh, udah lebih dari 1 tahun 2 hari dong kalau 2019. Iya sih ya, secara hitungan matematis. Tapi kalau secara hitungan hari di bulan itu berbeda, Pak. Oh, jadi 1 tahun 2 hari itu hitungan kamu enggak gini. Aku perlu clearin, itu kamu sebenarnya tugasnya di bulan apa di Mars?
Dua-duanya sih Pak. Jadi, Dua-duanya. Kita punya kantor cabang Bulan dan kantor cabang Mars. Kantor gitu. cabang Mars ya. Kantor cabang di Bulan ada, di Mars ada. Kamu ditugasin pertama kali itu waktu itu di Bulan dulu apa di Mars dulu? Saya ditugasin pertama di Bulan dulu. Jadi untuk mengetahui kondisi gimana nanti kalau di Mars kita latihan dulu di Bulan Pak. Jadi nggak main-main, memang Mars kan berat sekali. Oh gitu. Jadi ke Bulan dulu kamu menyesuaikan kayak ospek itu ya. Iya di ospek di sana. Baru Ospek setelah militer. itu kamu ke Mars. Bulan. Ke Mars. Iya. Kamu dari seorang ilmuwan saintis waktu itu terus tiba-tiba yang dipakai di NASA itu justru kamu sebagai tukang urut ya. Benar itu. Tukang pijit ya tadi kamu bilang ya. Iya bener sih, tapi ya mau gimana lagi begitu karena memang ya sudah dipanggil di lembaga yang menggiurkan gitu kan, lembaga. Tapi maksudnya kamu memang ditarik ke NASA itu waktu itu karena kamu sebagai seorang putra bangsa yang punya kelebihan dalam hal memijit, atau memang kamu masuknya itu dulu waktu itu dari kecerdasan kamu terus tiba-tiba ada satu kondisi di perjalanan perjalanan tugas kamu itu yang kamu mijit orang yang tadi direktur itu terus kamu diplotkan untuk kerja di bagian pemijitan apa gimana sih, coba kamu jelasin. Nggak, awalnya saya memang kan karena pinjut karena hasil pijatan saya bagus gitu kan, akhirnya kan saya dipanggil Di awal mula ketemu itu kan iya betul. Nah setelah itu ya saya mungkin jadi asisten pribadi gitu Pak, tangan kanan. memang dari awal kerja di NASA kamu sebagai tukang pijit. Iya tukang pijit. Oh, bukan yang kayak menghitung jarak dari bumi ke Kalau bulan. itu sih udah ada bawahan saya yang hitung-hitung. Itu malah bawahan kamu? Iya bawahan saya. Wow. It's amazing, teman-teman. Banyak yang perlu kita tahu dari seorang fenomenal ya. Gisan ini dulu masternya di bidang sosial politik kalau nggak salah. Iya. Sosial politik, terus di salah satu universitas ternama di Indonesia. Sekarang dia sudah menekuni karirnya yang baru di NASA. Di NASA. Sudah 1 bulan 2 hari, tapi 1 1 tahun 2 hari. Pak. Tapi itu hitung-hitungan di bulan. Iya, Nah, betul. kalau dikonversi ke dalam hari di Indonesia itu udah berapa? 1 tahun lebih 3 hari. Bedanya jadi satu hari. Iya, cuma 1 hari. Jadi delay. Kalau di YouTube, di Zoom itu di Facebook delay ya. Delay. Iya, delay. Jadi itu cuma 1 hari 1 delaynya. hari aja cukup. Tapi kan bukannya jarak dari bulan ke jarak dari Indonesia bumi ke Mars itu kan tahun cahaya ya? Bukan ya? Oh, Enggak ya? Oh, kalau Mars iya. Kalau Mars itu perbedaannya 1 tahun 4 hari. 1 tahun 4 hari kalau Iya, di Mars. 1 hari aja. Oke, gitu. tapi kalau di bulan 1 tahun 3 hari. 2 hari. 2 hari. Heeh. Kamu sudah divaksin di bulan? Iya, di bulan saya sudah. Kemarin kita sempat bilang ada vaksin vaksin nasional sana, vaksin Nasional di bulan situ. vaksin Sido apa gitu kemarin. Sudah muncul? Iya, sudah muncul. Terus Ya akhirnya sudah divaksin karena di sana penyakitnya lebih advance kan, lebih canggih gitu. Jadi kita otomatis lebih kebal dengan penyakit di bumi. oh gitu. Jadi tapi vaksinnya beda nggak apa sama? Nggak, maksudnya gini. Kalau vaksin di bumi itu kan memang vaksin yang dosisnya untuk manusia ya kan. Ya. Nah, apakah di sana itu dosisnya itu beda yang memang disesuaikan dengan orang-orang yang tinggal di sana dengan penyesuaian gitu, Jadi imun penyesuaian. mungkin? Jadi kalau yang untuk umur usia 30 tahun ke bawah itu dosisnya bisa sampai 6 kali suntik, Pak. 6 kali suntik. 6 kali suntik. Gila. Ini apa aja yang disuntik nih, aku nanya nih. Ya sama seperti halnya seperti suntik di bumi, tapi ini kita ya seperti bekam. Jadi di belakang itu ada bekasnya banyak gitu. Kayak dibekam. Iya, jadi bekasnya Suntiknya pakai jarum. pakai jarum. Oke. Ini beda loh dengan vaksin COVID di bumi, jadi nggak bisa disambingkan atau dikatakan ini hoax atau misinformasi. Enggak. Beda ya? Beda. Tapi kalau di bulan, ini kan kita fokus ke bulan ya, karena kamu kan terakhirnya di bulan ya. Ya, kamu terakhir di Mars apa di bulan? Di bulan. Di bulan ya, karena kamu sering olah kali gitu ya, Iya. bolak-balik gitu ya. Di bulan sendiri kasus COVID itu berapa banyak di situ? Oh di sana karena masih dikit kasus COVID ya paling tiap seminggu hanya 1-2 orang aja. Seminggu 1-2 orang. Iya 1-2 orang aja cukup.
Oke, jadi nggak sebesar kalau di bumi ya di bulan Nggak itu ya? nggak sebesar di sini kan karena banyak tuh populasi manusia Mm. dan banyak yang melanggar prokes. Prokes. Di sana gimana prokes-prokes Di itu? sana boro-boro masker Pak, kita pakai helm oksigen. Kayak astronot gitu ya? Iya, jadi ya gimana virus mau masuk? Gitu. Virus juga susah sekali, kecuali memang ada yang indehoy di kamar melepas helm. Nah, gitu baru. Kalau in the Hoy melepas helm. Iya dong. Nah, ini malah menarik nih ya. Kalau in the Hoy ya di bulan itu kan zero gravitasi ya. Iya nggak sih? Bener kan? Coba kalau in the Hoy itu coba bisa nggak kamu Saya malah ceritain? buka-bukaan topik yang sensitif nih. Coba nggak apa-apa nih teman-teman juga pemirsa juga pengen tahu gitu kan. Gimana sih proses in the Hoy di bulan tuh apakah perlu pegangan gitu kan ditarik pakai kanan kiri di ring gitu kan terus ditarik pakai Bisa ditarik gitu. Jadi derek. kalau sistemnya kalau Pak Everywhere ini ingat di masa-masa Idul Adha kan sapi itu ditarik banyak orang gitu. Jadi kita minimal butuh 5 orang, Pak. Untuk in the Hoy. Untuk megangin talinya seperti sapi gitu kan. Anjay. Biar nggak terbang. Ini mau in the Hoy aja harus butuh 5 orang Iya. membantu biar terjadi sebuah perekatan Perakatan yang substansial gitu ya. Betul sekali. Gila, ini pengalaman baru nih bagi teman-teman yang bisa dicoba di bulan nanti. bagi teman-teman yang belum pernah tahu sama sekali tentang informasi ini cuman di obrolan kali ini loh, teman-teman bisa. Oke, lanjut. Aduh, banyak banget sebenarnya mau kita bahas ini. Banyak banget, Pak. Banyak banget pokoknya. Jadi mendingan langsung dicoba sendiri aja ke bulan. Tapi udah ada tripnya sekarang dari bumi ke bulan itu sudah ada. Sudah ada dan kebetulan banyak orang-orang berduit ya kayak CEO Elon Musk, Jeff Bezos itu kan mereka bahkan mencoba terbang atau program Antariska ke sana kan dengan Antariska apa Antariska? dua-duanya sama. Antarsiksa. Jadi program itu nanti kan kita membawa orang-orang sipil itu. Orang-orang sipil Iya. ke bulan itu. Jadi ya bisa dicoba lah kalau ada yang mau mencoba atau ada yang mau ngetes gitu. Daripada Iya menarik sih daripada duitnya buat ini kan belanja yang nggak jelas kan. daripada buat Mendingan ngisi buat duit traveling ke sana. Indomaret apa mendingan langsung aja. Apalagi di sana kan sekarang kan kasus Covid kan rendah gitu ya. Rendah Terus sekali. juga kalaupun kita ke sana mungkin nggak seberjubel kalau kita ke Bandung apa kita ke itu dia. mana Semarang gitu ya. Kalau ke bulan mungkin maksimal tuh berapa orang kendaraan yang kamu pakai tuh kalau ke sana? Maksimal 2+1. Kamu pakai roket ya? Peluncur roket apa pakai apa? Iya. Pakai atau pakai becak gitu yang Nah, jadi kita pakai roket biasa roket Pak, biasa. Cuman ya agak sempit memang. Karena memang ini roket didesain untuk biar cepat sampai. maksimal berapa orang tuh? 2+1 Pak. 2+1 tuh Iya. berapa? 3. Jadi sebenarnya 2 orang Pak. Kayak mobil aja kan 7-seater itu 4+3. Jadi kalau terpaksa nambah 1 orang itu kursi belakang yang dilipat Dibuka dulu. Nah, Gitu. Bentuknya gimana sih kalau aku kan taunya roket tuh kayak panjang gitu ya, memanjang. Nah, aku mau tahu jadi sebenarnya posisi duduknya itu apakah ditumpuk kayak permen gitu yang ditaruh di tabung panjang apa gimana sih? Jadi bentuknya karena ini udah sangat canggih, sudah di sana bisa ada gravitasi buatan gitu. Gravitasi buatan. Ya, jadi bentuknya kita di sana menggelar lesehan biasa. Nah, jadi hanya menggunakan karpet aja, karpet biasa udah kita jagong di dalam. Oh, jadi sekarang udah ada gravitasi buatan. Udah begitu. Jadi kita ngopi sejam 2 jam udah nggak sadar sampai di stasiun sana. Oh, oke. Ini Canggihnya sekarang, mari dicoba. ini pengetahuan paling baru nih teman-teman, bisa dicatat yang di rumah nonton ya. Makanya. Tapi gini deh, aku sebenarnya pengen banget dari kemarin tuh nanya, mungkin sekaligus ini bisa kamu klarifikasi gitu ya, karena isu-isu yang beredar ini kan tentang kamu kan udah menyebar nih sebenarnya kan sebagai salah satu putra terbaik bangsa. Terus nih kemarin barengan sama Olimpiade Tokyo kan sebenarnya jadi salah satu trending topik gitu loh kan. Jadi banyak orang itu yang nggak percaya. Nggak percaya gimana? Gisan ini siapa sih gitu loh ya kan? Ah. Ini kamu belum pernah keluar di TV ngasih statement apa-apa, cuman ini berita ini udah sampai bahkan di pelosok-pelosok desa. Sudah sampai desa? Sudah sampai desa. Nah, ada salah satu kabar yang bikin kita tuh tertarik dan apa ya, amazing gitu kan? Kabarnya kamu deket sama Joe Biden. Joe Biden, oh oke, yang asli Padang gitu ya.
Ya, ya Joe Biden itu kan sebenarnya asli Padang, nama aslinya Ajubidin. Ajubidin. Oke, siap. Bener kamu deket sama Joe Biden? Deket banget, karena kalau kita nggak deket sama dia, saya nggak bisa berangkat ke atas. Oh berarti salah satu yang rekom kamu waktu itu dia ya, beliau ya? Dia rekom saya karena memang salah satu dirjen NASA kan bilang, wah ini enak pijitannya ya. Akhirnya saya menjadi dia juga dong. Akhirnya ya udah kamu berangkat aja gitu. Ya Gila, gitulah gila, ceritanya. gila. Sampai sekarang masih sering komunikasi? Masih sering, jadi kadang kita video call lagi di mana gitu, lagi masalah apa gitu. Kadang yang remeh-temeh yang nggak ketahuan di publik. Itu dia nelpon kamu? Nelpon langsung. Video call? Video call langsung. Gila. Ini nggak nyangka ya kalau ternyata kita Karena punya teman sekeren sebenarnya ini. nggak nyangka. Nggak nyangka ya. Kamu nggak pernah ada kebayang dari kecil kalau misalnya kamu sekarang bisa sekeren punya profesi sebagai astronot plus gitu ya. Astronot plus. Iya kan, astronot plus karena sebagai tukang pijit gitu kan. Iya nggak nyangka saya ya, tapi mau gimana lagi karena namanya hidup kan kita nggak bisa melihat. Benar sih, benar. Jadi memang terjadi siapa sejam lagi mungkin sampainya bisa jadi tukang mayat. pijatnya Bezos jadi mayat bisa, jadi almarhum bisa, kita nggak ada yang tahu. Benar. Tapi kamu kan nggak punya rencana gitu ya dulu ya? Nggak ada untuk lah, jadi seorang yang kayak sekarang gitu kan, untuk jadi seorang Gisan yang kayak sekarang itu nggak ada rencana ada. kan? Malah justru saya pengen jadi dokter aja. Jadi mau di bumi aja, nggak mau kemana-mana gitu. Sekarang Sampai sekarang kamu punya akses yang sebegitu kuat gitu ya. jadi Tapi by the way di bulan itu sekarang populasi yang tercatat berapa di sana? populasi, saya belum melihat data terakhir, tapi terakhir saya di sana itu paling ya cuma 55 orang, Pak. 55 orang. Ya. Dari berapa negara itu? Kebetulan kita hanya dari 4 negara aja. Pertama US ya. Indonesia saya sendiri. Terus ada dari Kazakhstan sama dari Kenya. Anjay. Jadi kita bawa beberapa masyarakat sipil dari dunia ketiga, kan ngomong dunia ketiga. Oke. Untuk mengetes, istilah jadi kelinci percobaan di sana. Nah, Tinggal oke. besok gitu. US, United States itu kan negara adidaya. Emang dia adidaya. NASA ya punyanya mereka lah ya. Iya, pasti. Kamu karena diprioritaskan selain kamu tadi ada satu skill yang enak gitu sama Dirjen NASA sendiri waktu kunjungan ke Indonesia. Kamu akhirnya dipromosikan dan juga ini pasti dorongan dari paman Joe kan, Joe Biden kan. Paman Joe. Tapi yang dari Kazakhstan sama apa satu lagi? Sama Kenya. Itu mereka sebagai apa di atas? Sebenarnya saya tahu tujuan Amerika itu untuk membawa mereka untuk percobaan seperti ini. Saya juga nggak tahu. Kayak kelinci gitu. Iya, jadi untuk mengetes seberapa kuat di bahan bakar, jadi bahan bakar. Enggak lah, Bang. Jadi ini percobaan di sana, apakah bisa hidup sehariannya gimana. Jadi mereka ada yang bercocok tanam, ada bercocok tanam. Iya, bercocok tanam seperti menjalani kehidupan biasa di bumi. Ada yang bekerja, ada yang istilahnya membangun keluarga. Jadi ya mereka mencoba lah dites di sana. Ntar kan kalau memang sudah fix, sudah aman sesuai risetnya, memang sudah bertahun-tahun di sana settle gitu istilahnya, bisa membawa dari negara-negara maju untuk datang, ini udah aman nih gitu. Gila, jadi sampai bercocok tanam, kemudian membangun rumah udah dibangun ya? Rumah udah ada. Oke, terus kayak air gimana sih kalau kondisi air di bulan tuh sekarang? Air sih baik-baik saja, tidak ada masalah. Ya langsung Tapi dari ada bumi. maksudnya? Hah? Ada langsung dari bumi. Iya, disedot pakai pump biasa. Oh my god. Oh, iya. Jadi itu bawa pakai langsung. apa? Tanker gitu apa? Awalnya bawa pakai tandon rumahan. Kayak Gede apa? gitu. Tandon, Penguin. Penguin yang paling gede. Itu yang kira berapa? 1000 liter. 1000 liter ton. Terus Nah, sekarang? Cuman pas bawa ke sana baru pakai mandi 50 orang habis. Kayak sekarang pakai pump langsung pipa. Pam langsung pipa dari nyedot dari laut. bumi. Pakainya laut. Iya, betul. Nggak, artinya kan gini. Jarak bulan ke bumi itu kan jauh. Jauh sekali. Nah, itu teknologi apa yang dipakai untuk bisa ngantarin air ke bulan itu? Jadi NASA ini belajar sama teknologi pompa cupang. Jadi ada namanya. Apa lagi nih? Jadi kalau pompa cupang itu kan sedotannya kuat tapi kecil ukurannya.
Di sini dia terinspirasi membuat pompa cupang seukuran gedung raksasa. Wah. Itu ditaruh di bumi. Ditaruh di bumi. Tepatnya di teritorial mana? Di kalau boleh tahu? teritorial segitiga Bermuda Samudra Pasifik. Anjay, itu daerah yang paling Daerah ditakuti. jadi nggak ada yang datang, nggak ada yang tahu kalau ada pompa cupang sebesar gedung di sana. Nih aku tahu berarti sekarang sebenarnya kenapa alasan segitiga Bermuda itu selalu diberitakan negatif. Ya, kenapa tuh? Karena mereka mau bangun ini kan di situ. Iya, itu dia. Kan kalau tiba-tiba ada kapal pesiar dengan ribuan orang lewat, wah pompa cupang segede itu, cupangnya segede apa? Gak ada yang tahu kan. Makanya itu dirahasiakan di dunia. Bener. Nah, itu alasannya begitu. Sebenarnya untuk menyuplai Gila. air. Jadi air itu debitnya berapa? Debitnya buat sampai ke bulan itu. Ini kan jaraknya kan Ini ngomong sekian teknis juta sekali ya. kilo gitu ya. Ngomong teknis sekali ya. Debitnya itu mungkin 1 kolam renang per detik. 1 kolam renang Iya. detik. Jadi kolam renang Olimpiade itu, Olimpiade Tokyo kemarin, itu per detik udah nyampe sana. Gila. Berarti memang ini banget ya. Deras ya sebenarnya. Deras sekali, jadi Deras puas. sekali. Buat Indomie, buat mandi, buat bercocok tanam, buat ngisi toren sana itu. Toren itu, iya. Iya, ngisi toren bukan. Bahkan di sana udah mulai pelihara cupang. Mereka udah berhasil istilahnya membawa budidaya cupang dari Budaya Jepang. Jadi salah satu hewan yang dibawa ke sana cupang. Cupang. Selain itu apa? Selain itu kita baru nyoba nyamuk Aedes aegypti, nyamuk DBD, sama galus-galus, nama ilmiah untuk ayam. Galus-galus. Itu masih ingat saya SMA. Ada yang tahu nggak ini galus-galus? Galus-galus. Jadi ada 3 itu ya, ada 3 Ada jenis 3, hewannya. ayam, nyamuk, dan cupang. Karena diharapkan mereka bertiga itu bisa saling bereproduksi. Jadi kayak memberikan ini ya, populasi baru gitu ya di sana ya. Populasi baru. Kan kita nggak mungkin kan sendirian manusia di sana. Seenggaknya ditemani ayam, biar rame ditemani nyamuk. Gitulah. Gila. Jadi kamu sudah 1 tahun ini memang patroli di bulan. Apa memang gimana yang artinya gini, kamu kan pasti mijit ya. Cuman sisa-sisa sela-sela waktu selain mijit itu kamu ngapain? Berlibur saya keliling. Tapi kan bulan itu kan kondisinya kan masih kayak berdebu gitu kan. Itu Iya kan nggak yang sih? selama ini diproyeksikan media aja, Pak. Aslinya gimana aslinya? Aslinya itu kayak Dubai. Wanjay. Gedung-gedung tinggi, mewah gitu. Udah ada gedungnya. Sudah jadi semua. Tapi itu yang bangun siapa kira-kira? Yang bangun itu kebetulan ada kontraktor teman saya Ajo Biden itu. Iya. Jadi baru tahun ini ya? Baru 1 tahun ini. Tapi udah mulai jadi. Oh, jadi memang Amerika itu benar-benar perluasan di situ ya. Memang niat mereka untuk membangun suatu koloni baru kan di sana. Ini yang sebenarnya nggak orang pikirkan kan. Selama ini kan Amerika itu disinyalir hanya pengen menguasai bumi, ternyata Iya. bener-bener itu tuh nyata ya. Nyata dan ingin menguasai bulan juga gitu. Jadi emang dia mau menguasai. Iya. Tapi gila asli Paman Joe itu memang Paman Ajo memang dia biasa, teman saya memang hasrat menguasainya tinggi dia ya. mau mengalahkan Paman ini Puting. Paman Donald Paman Donald. Ya. Paman Donald. Ya, Iya. salah. Orang-orang sana kan memang pengen memilikinya tinggi. Terus kamu makan sehari-hari itu makan apa di sana? Ya tadi itu karena kita hanya punya 3 populasi hewan, kadang saya tiap hari makannya geprek galus-galus. Geprek ayam. Geprek ayam. Geprek ayam. Kadang ya kalau cupang digeprek kan nggak enak, Pak. Nggak enak. Iya, itu kecil-kecil juga jadi. Iya. Kayak ikan apa? Ikan cuek di sini. Ikan banyak. cuek, bener. Jadi kamu gepreknya geprek galus-galus. Geprek galus-galus. Geprek ayam. Setiap hari. Hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Kadang ya kalau bosan oseng-oseng Aedes aegypti. Oseng-oseng nyamuk DBD saya. Luar biasa banget ini. Luar biasa. Jadi pemirsa, teman-teman yang di rumah,
apa yang dibagikan oleh Gisan ini adalah sebuah fakta-fakta baru yang mungkin teman-teman belum pernah dengar sebelumnya. Belum pasti. Sedikit terdengar aneh sih kalau baru awal-awal kita dengar. Tapi tidak usah diragukan, Gisan ini memang sebagai salah satu putra terbaik bangsa yang sudah mewakili ya. Saya kadang nggak enak loh Pak diulang-ulang terus putra terbaik bangsa. Gitu. Iya. Pengen amin apa nggak enak gitu kan jadi rasanya. Karena sebelum akhirnya aku kasih T bangsat kan. Bangsat oke. Bangsat T. Nah, ini kita pengen eksplor semuanya sebenarnya Gi. Kayak cerita kamu di sana itu kondisi sosialnya kayak gimana. Terus misalnya itu banyak sekali, Pak. Iya itu kan? Susah sekali. Kemudian apakah di sana sudah mulai dibentuk kabupaten misalnya. Terus kayak ya lagu-lagu kebangsaannya udah ada atau belum. Ini kan kalau tadi kamu sampaikan ada 4 bangsa yang di situ kan ya. Iya. Ya salah satunya kan bangsa Indonesia kan. Amerika, Indonesia, Kenya sama Kazakhstan. Jadi 4 bangsa itu memang bisa bercampur kemudian inilah ya. Ya, bisa beranak pinak lah ya kira-kira. Beranak pinak dicoba. Jadi Tapi gini teman-teman semua, informasi ini adalah kabar baik gitu ya bagi kita, buat kita karena kenapa tuh kabar baik? Karena maksudnya? Kita punya harapan baru. Oh, jadi kita punya tempat tinggal baru nantinya. Ya? Karena beberapa waktu lalu memang Paman Ajubidin itu bilang bahwa Jakarta ini 10 tahun lagi akan tenggelam. Jakarta 10 tahun lagi akan tenggelam. Jakarta 10 tahun lagi akan tenggelam. Bisa dicek di media-media. Itu Paman Aju bilang begitu. Kita sih awalnya nggak pernah berpikir bahwa itu ada agenda-agenda untuk migrasi gitu. Saya penasaran kenapa hanya Jakarta yang disebut. Ya mungkin salah satu contoh aja. Sampel contoh. Karena kalau ke Semarang jauh banget gitu kan. Oh, oke. Iya kan? Jakarta tenggelam, yang lain selamat gitu ya. Bisa jadi. Ya, jadi kemungkinan maksudnya Paman Jo itu adalah ini ya proyek migrasi ini, benar kan? Bisa jadi nanti ada transmigrasi juga di sana. Transmigrasi ini kalau nggak salah di Indonesia itu kan ada program dari Kementerian Desa kan ya? Iya. Transmigrasi kan? Iya. Itu memang. Nah mungkin itu nanti bisa kita usulkan sih ya ke teman-teman yang ada di Kementerian Desa bagaimana ada program transmigrasi ke bulan gitu bisa, kan? Jadi dibuat dirjen khusus transmigrasi bulan atau namanya Bedol Bumi. Bedol Bumi. Betul, menarik. Bedol Bumi. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan? Ini kalau aku nanya ini bakal banyak jadi bakal banyak banget, Pak. Ya kalau menurut saya itu sebenarnya makin semua informasi itu confidential. Secret. Jadi saya nggak mau banyak ngomong karena memang saya takut salah juga. Karena sini ada yang mantau, saya Ajubidin tuh ngeliatin terus loh. Mantau. Ini kan live streaming ya. YouTube, Zoom webinar ini 5.000 peserta loh ini. Latar belakang apa? Oke. Ini ada satu pertanyaan lagi dari audiens di situ. Netizen. Jadi ternyata gila luar biasa ya sambutan masyarakat itu terhadap kamu itu Gi. Bahkan ada yang pengen tahu sebetulnya sebelum kamu tadi ketemu sama direktur jenderalnya, dirjennya NASA itu. Kamu apa sih yang kamu kerjain di bumi di Indonesia ini? Saya cuma masyarakat biasa, Pak, sebelumnya. Cuman pedagang biasa, pedagang asongan ya? Rombengan sebelumnya. Pedagang rombengan. Rombengan tuh maksudnya gimana maksudnya? Rombengan itu kalau saya tanya kemarin sama mantannya Dia Sastra itu artinya barang bekas. Oke. Barang bekas. Barang ya? bekas. Jadi kamu punya usaha pengumpulan barang-barang bekas. Sebelumnya kamu ketemu sama direktur NASA ini. Iya, mengumpulkan barang-barang bekas. Gitu. Sampai akhirnya kamu berubah 180 derajat lah ya. Berubah 360 derajat. Tapi orang tua sempat balik lagi pada 360 derajat. Orang tua merestui. Sebenarnya nggak merestui karena kan namanya kita pergi jauh kan ya, pasti ada pikiran apa-apa gitu. Benar. Karena kan pikirannya pergi ke bulan tuh sama pikiran pergi ke Rahmatullah itu 11-12. 11-12 sih. Iya. Ya mungkin pikirnya karena udah nggak di bumi lagi loh. Pikirnya ketika kamu udah pergi atuh lah matilah ini si Gisan. Ternyata masih bolak-balik. Amit. Kan? Komunikasi langsung
Bisa komunikasi. Jadi komunikasi spiritualnya pasti kuat. Pasti Karena kita kuat. iya lebih dekat. Lebih dekat. Lebih dekat 1 senti kita. 1 senti. Tapi ketika kamu dari awal mula tadi dibawa ke bulan, ini pertama kan bulan ya? Iya, bulan. Terus sudah selama 1 tahun 2 hari, 3 hari apa 2 hari? 2 hari ya? 2 hari. 2 hari. 2 hari setengah. Berapa kali kamu bolak-balik ke bumi? Wah, udah nggak terhitung Pak. Itu bahkan bolak-balik saya ke Indomaret aja banyakan bolak-balik ke bulan. Lebih sering Lebih bolak-balik ke sering. bulan. Mungkin ya sekitar 40 kali, 30 kali. Karena memang saya di bumi seringnya ke Alfamart. Nah, gitu. Masuk akal nggak? Bingung. Aku bingung. Kan, Pak? Ini emang kalau orang fisika itu ngomongnya gitu, Pak. Ya udahlah, aku nggak banyak tahu lah tentang itu. Cuman intinya kamu bolak-balik ke bumi itu sering. Tapi kok bisa sesering itu? Kan kalau misalnya ini aja nggak tahu ya, berita terakhir itu CEO Amazon itu selamat apa? Maksudnya dia bisa mendarat apa enggak yang ke Mars itu? Oh ya, karena itu Mars, Pak. Mars. Bulan Oh beda ini ya, lebih mudah kalau bulan ya. Lebih mudah, dan memang nanti kedepannya kita mencoba ke Mars. Insya Allah. Tapi udah pernah coba ke Mars belum kamu? Selama petualangan? Belum, karena tengah jalan itu habis bensin. Oh jadi balik lagi gitu? Balik lagi. Kebetulan ya. Ini saya nunggu ada yang lewat. Gini saya. Melambai gitu ya. Melambai di perjalanan. Oke. Kayaknya itu dulu, Gi-san. Iya, siap. Jadi nanti mungkin kita akan coba hubungi kamu lagi atau kita kapan ada waktu kita, kalau misalnya kamu di bumi, ini kan kemungkinan kamu balik kapan? Pulang kapan ke bulan? Besok nanti ya, kalau nggak sore ini saya dijemput langsung. Langsung dijemput. Tapi ya ntar kabar-kabar aja, ntar saya bisa turun lagi cepat. Oke, jadi ini pemirsa, waktu kita karena memang tadi Gi-san cuman bilang ya setengah jam, ini pun udah lewat. Jadi kita nggak bisa ngobrol lebih lama lagi ya sama Gi-san. Cuman maksudnya informasi-informasi yang udah dia kasih ke kita udah cukup menjawab lah ya beberapa pertanyaan yang dari beberapa bulan lalu sebetulnya dilemparin ke kita gitu ya, terutama ke aku gitu kan. Ya kita nggak bisa jawab apa-apa karena emang belum pernah dapat informasi dan klarifikasi dari kamu sebagai pelaku gitu kan. Nah, tapi hari ini semuanya sudah terjawab, cerah gitu ya, cerang cemerlang. Thank you banget Egi. Makasih banget, thank you very much. Siap, Pak Everywhere. Kita mungkin akan ketemu lagi saya nanti. Juga tertarik ngomongin masalah-masalah di bumi ini. Kayaknya perlu dibicarakan, coba dibicarakan serius-serius santai. Iya sih, pastinya kalau kamu, karena kamu sudah extraordinary people, udah pernah ke ruang angkasa. Apa berarti OODJ saya dengan gangguan jiwa. Pengalaman kamu pasti udah bisa kita replikasi dan kita buat belajar untuk bagaimana mengelola bumi dengan baik, kira-kira gitu ya. Pastinya. Jadi nanti ya bisa lah untuk mungkin next meet atau next tema ya, kita ngomong masalah bumi atau saya ngomongin masalah. Tapi sebenarnya kita banyak yang masih belum kita buka, kayak misalnya di bulan pun ini baru sekian persen yang udah kamu sampaikan ke kita. Di daftar pertanyaan tim di belakang itu banyak banget yang tadi mau disampaikan sebenarnya. Ya, cuman ya oke lah, karena waktu kita terbatas, jadi ya betul. Kita mungkin cuma sampai di sini dulu, kita close udah 15.30. Siap. Makasih banget Gi. Siap. Selamat jalan kalau kamu mau balik lagi ke bulan nanti sore. Iya. Saya kan kalau otomatis kan sudah meninggalkan bumi gitu. Sudah meninggal bumi. Kembali lagi ke sini. Benar-benar. Semoga kamu tenang ya. Aduh. Sana. Oke, thank you. Teman-teman pemirsa di rumah, ini tadi obrolan kita dengan putra terbaik bangsa, Gi-san, yang sekarang ini menjadi astronot di NASA ya, di NASA Amerika Serikat, dan ditugaskan di bulan. Sudah 1 tahun lebih 2 hari. Kita doakan semoga Egi dalam pengembaliannya ke bulan lagi bisa lancar, aman, dan pesen kita ke teman-teman semua. Apa? Ayam tetap geprek. Jaga kesehatan, tetap selalu jaga prokes gitu ya, dan makan enak. Selamat jalan, sampai jumpa.